Pasukan khusus rahasia terkuat di Korea adalah pasukan khusus 709 yang memiliki anggota elit tak terkalahkan. Dalam upacara kenaikan promosi, semua orang dari pasukan itu harus saling bertarung hingga tersisa satu orang. Mereka semua saling bertarung agar bisa bertahan hidup hingga mereka terkapar karena kalah maupun kelelahan. Tapi terlihat sekarang tradisi itu sudah dihapus oleh satu orang yang bersimpah darah. Orang itu berdiri di antara rekan-rekannya yang sekarang sudah tergeletak dengan kondisi yang menyedihkan. Semua rekannya memiliki luka fatal sehingga mereka semua harus beristirahat penuh agar bisa pulih kembali. Dan sekarang orang itu malah tersenyum dan ia mengatakan bahwa dirinya masih ingin bertarung dengan yang lainnya. Karena hal tersebut, para pasukan unit pun mulai kesal karena di pasukan mereka terdapat seorang bajingan gila. Orang itu bernama Ju-hyuk dan akhirnya Ju-hyuk pun dipecat karena kelakuannya yang terlalu barbar dalam pasukan khusus. Akhirnya Ju-hyuk pun hanya bisa menjadi seorang legenda yang disembunyikan oleh pasukan khusus Korea. Setelah cerita sang legenda berakhir, sekarang memperlihatkan 3 tahun kemudian setelah hal itu. Di sana terlihat ada Ju-hyuk yang sedang bekerja dan ia sedang dilempari sebuah kertas oleh seseorang. Orang itu adalah manajernya dan ia berkata bahwa Ju-hyuk harus bekerja dengan benar di perusahaan yang sedang mereka tempati sekarang. Ju-hyuk di sana terdiam dan ia hanya bisa menerima cemoohan yang diberikan oleh manajer brengseknya tersebut. Ju-hyuk pun langsung meminta maaf, namun di sana ia sedikit bingung dengan kertas yang tadi dilempar oleh manajernya. Ternyata itu bukanlah sebuah kertas, melainkan sebuah tisu yang terlihat basah karena sesuatu. Dengan membingungkannya, si manajer berkata bahwa ia melemparkan tisu yang baru saja dirinya gunakan pada Ju-hyuk. Si manajer kampang itu terus melempari Ju-hyuk dan dia berkata bahwa dirinya sengaja melakukan hal itu karena tak ada tempat sampah. Urat-urat di kepala Ju-hyuk mulai keluar dan dia berkata bahwa si manajer itu benar-benar sangat membagongkan. Ju-hyuk pun buru-buru mengambil handphonenya dan dia langsung mengetik dengan kecepatan super. Ju-hyuk di sana memberitahu jika dirinya masih menjadi seorang anggota unit spesial, maka ia pasti akan menghantam manajernya hingga masuk rumah sakit. Semua urat kesal Ju-hyuk keluar dan dia berkata bahwa semua hal menyebalkan terjadi akibat uang yang mempermainkannya. Setelah selesai berkata kasar layaknya netizen Indo, di sana ia pun tenang kembali dan ia bisa menghela nafasnya. Dengan tatapan yang sangat kesal, Ju-hyuk pun mengatakan bahwa ia tak bisa menghantam manajernya karena manajernya itu hanyalah rakyat sipil. Namun tiba-tiba di sana ada sebuah komen yang muncul di statusnya barusan. Komen itu memberitahu tentang Puppet Project yang dimana itu bisa membuat Ju-hyuk keluar dari budak kapitalis dunia. Ketika melihat hal itu, Ju-hyuk bingung. Lalu tiba-tiba kacamata miliknya menyala dan mengeluarkan sebuah sinyal. Sinyal itu menyala dan memberikan sebuah tekanan pada Ju-hyuk. Ju-hyuk pun di sana sedikit kesakitan karena kepalanya seperti terkena sebuah setruman listrik yang cukup kuat. Ju-hyuk di sana langsung terdiam. Lalu sambil memperhatikan keadaannya, ia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Namun tiba-tiba ia pun sedikit terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya ada sebuah sistem yang memberitahu jika sebuah pendaftaran telah selesai. Ju-hyuk bingung dengan sistem yang muncul dari kacamatanya, yang bahkan sistem itu memberitahu jika Ju-hyuk adalah tester dengan kode P099. Sambil membuka kacamatanya, Ju-hyuk bingung mengapa sekarang ada suara yang muncul di kepalanya. Namun saat ia membuka kacamatanya, ia pun langsung terkejut karena wajahnya tiba-tiba berdarah ketika ia membuka kacamatanya itu. Mata Ju-hyuk pun mulai terbelalak karena ada sebuah peringatan yang memberitahu jika Ju-hyuk membuka kacamatanya lebih dari 60 detik, maka ia akan mati. Ju-hyuk yang melihat hal itu merasa sedikit aneh dan ia tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Ia pun ingat bahwa kacamata yang ia pakai adalah kacamata yang baru diberikan oleh perusahaan, jadi ia bingung mengapa kacamata itu malah seperti itu. Tiba-tiba di sana Ju-hyuk juga terkejut karena ada yang memanggil dirinya. Terlihat yang memanggilnya adalah seorang wanita cantik bernama Suyeon. Dengan tatapan cantiknya itu, Suyeon pun berkata bahwa Ju-hyuk ini sekarang terlihat sedang sakit. Ju-hyuk pun berniat memberitahu apa yang terjadi dengan kacamatanya. Namun ia tidak jadi karena sistem memberi peringatan jika Ju-hyuk memberitahu tentang sistem, maka akan ada kejutan listrik kuat di tubuhnya. Pada akhirnya ia pun hanya mengatakan bahwa dirinya tak kenapa-napa dan ia baik-baik saja. Suyeon yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia mengatakan bahwa dirinya senang karena Ju-hyuk baik-baik saja. Dan di sana ia juga berkata jika dirinya ingin mengajak Ju-hyuk pergi bersama setelah selesai bekerja. Si manajer kampang pun di sana muncul dan ia bertanya apakah Suyeon dan Ju-hyuk ini akan pergi bersama untuk melakukan rapat pribadi. Ia pun mengatakan bahwa dirinya akan ikut karena dia juga tahu tempat minum yang bagus agar mereka bisa bersama. Namun di sana ia mengatakan jika Ju-hyuk tak akan bisa ikut karena lembur, jadi ia dan Suyeon bisa pergi berdua saja.
Karena mendengar hal tersebut, Soyeon pun langsung pergi dan ia berkata bahwa dirinya akan kembali bekerja. Joo-hyuk sendiri sekarang terus menahan amarahnya. Ia berkata bahwa dirinya kesal karena sekarang ia tak bisa menghantam bebenguk milik manajernya tersebut. Si manajernya pun di sana terus memperhatikan Joo-hyuk yang memasang wajah sangat kesal. Sedangkan Joo-hyuk sekarang terlihat kaget karena sistem memberitahu tentang algoritma yang akan digunakan. Tiba-tiba kacamata milik Joo-hyuk langsung aktif dan kacamata itu langsung menganalisa keadaan yang berada di sekitar Joo-hyuk pada saat ini. Joo-hyuk pun langsung bingung dan dia menatap aneh ke arah si senior yang sekarang sedang dianalisa oleh sistem. Setelah sistem selesai menganalisa, sistem pun memberitahu bahwa sekarang Joo-hyuk mendapatkan misi pertama yang bisa dilakukan olehnya. Target dari misi itu adalah seniornya, yang dimana ia bernama Choi Kyu, yang merupakan wakil kepala di kantornya tersebut. Ternyata misi Joo-hyuk sekarang adalah untuk berkata bacot pada si manajer yang ada di hadapannya. Joo-hyuk pun langsung bingung karena bahkan sistem juga memberitahu jika Joo-hyuk tidak menyelesaikan tugasnya, maka ia akan kena penalti. Si manajernya pun sekarang langsung mengajak Joo-hyuk untuk mengikuti dirinya ke atap, sedangkan Joo-hyuk hanya bisa terdiam karena ia bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Joo-hyuk di sana bingung karena mungkin sekarang ia sedang direkam dan masuk ke dalam sebuah konten AI yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan tatapan tajamnya ia pun berpikir bahwa mungkin ia menjadi gila karena dirinya sekarang terlalu tergila-gila pada uang. Misi Joo-hyuk pun di sana gagal dan ia mendapatkan penalti berupa pengurangan 50% dari uang di rekeningnya. Joo-hyuk mulai berkeringat dingin dan karena penasaran ia pun langsung mengecek HP-nya untuk melihat uang yang sekarang ada di rekening miliknya. Sambil memperhatikan HP-nya ia berkata jika itu adalah prank maka semuanya sangat tidak lucu. Tapi sayang semua itu bukanlah prank. Sekarang terlihat uang milik Joo-hyuk langsung berkurang setengah. Mata Joo-hyuk mengatakan seolah tak percaya dan di sana ia pun langsung menggeprak meja sambil berkata bahwa semuanya sangat gila dan tak ngotak. Rekan kerja Joo-hyuk yang ada di sana pun langsung terkejut karena mereka bingung dengan perilaku dari Joo-hyuk barusan. Joo-hyuk sendiri di sana terdiam dan dia sedikit kaget dengan kelakuannya itu. Si manajernya sendiri di sana langsung merasa kesal karena ia berpikir jika perkataan Joo-hyuk barusan ditujukan pada dirinya. Joo-hyuk pun sekarang dibawa ke atap oleh manajernya. Sambil menghisap udut miliknya, si manajer itu berkata bahwa ia kesal dan ia berpikir jika Joo-hyuk ini sekarang pasti sedang ingin menjadi jagoan. Saat Joo-hyuk sedang dibully seperti itu, tiba-tiba Suyeon datang dan dia berkata kenapa Joo-hyuk malah menahan amarahnya. Di sana Suyeon mengatakan jika ia telah merekam kejadian buruk yang dilakukan oleh manajernya. Dan sambil tersenyum, Suyeon pun berkata bahwa manajernya itu memang brengsek dan si bangsat itu sekali-kali memang harus diberi pelajaran. Ketika mendengar hal itu, manajernya pun kesal dan ia malah langsung bersiap untuk menerjang ke arah Suyeon. Suyeon yang melihat hal itu langsung terkejut sekaligus bingung dengan kelakuan dari seniornya. Namun tiba-tiba di sana tangan dari si senior itu berhenti ketika akan mengenai Suyeon. Seniornya pun langsung kesal dan ia berkata bahwa Joo-hyuk dan Suyeon pasti gila karena berani mengganggu dirinya. Dengan nada yang keras dan kesal, ia pun berkata agar sekarang Joo-hyuk ini melepaskan dirinya. Joo-hyuk sendiri di sana sekarang santai saja sambil memperhatikan sistem yang mulai muncul. Terlihat sistem memberitahu bahwa sekarang Joo-hyuk mendapatkan quest untuk mencengkeram 2 biji selasi dan juga jakun yang dimiliki oleh si senior karena si senior itu berbicara kasar. Dengan santai Joo-hyuk pun langsung mencengkeram 2 biji selasi milik seniornya sehingga si senior langsung berkeringat dingin karena hal tersebut. Namun wajah Joo-hyuk pun sekarang terlihat kesal. Ia berkata bahwa sudah lama ia sudah menahan diri, jadi sekarang mungkin dia akan balas dendam. Seniornya pun langsung mendorong Joo-hyuk. Ia berkata bahwa Joo-hyuk sudah mulai gila karena berani memperlakukan dirinya dengan buruk. Seniornya pun bersiap untuk melayangkan tinjuannya. Ia berkata bahwa Joo-hyuk sudah mulai berani, jadi sekarang ia akan memberikannya sedikit pelajaran. Dengan mudah Joo-hyuk pun langsung menghindari serangan lambat tersebut. Dan di sana ia juga langsung menghantam jakun milik si senior tersebut seperti yang sistem inginkan barusan. Seniornya pun langsung kesakitan dan suara yang ia keluarkan menjadi agak sulit karena hal tersebut. Sedangkan Joo-hyuk di sana berkata bahwa si senior itu selalu banyak bacot. Jadi sekarang ia menyuruh seniornya untuk menutup moncong yang dimiliki olehnya. Terlihat si senior atau manajernya itu pun langsung terdorong dan terpukul mundur ke belakang karena hal tersebut. Joo-hyuk sekarang berkata agar sekarang Suyeon yang berada di sana menuruti perkataan yang akan ia ucapkan padanya. Dengan aura yang sangat kuat di sana Joo-hyuk memberitahu agar Suyeon tidak memberitahu hal yang terjadi di sana pada siapapun. Setelah itu selesai terlihat Joo-hyuk pun mendapatkan profit dan sekarang uang di rekeningnya bertambah. Joo-hyuk langsung tersenyum senang dan ia berkata bahwa sekarang sepertinya ia sedikit mengerti tentang sistem
sistem yang ada di hadapannya. Sedangkan si manajer sendiri sekarang merasa kesakitan. Ia berkata bahwa Juhyuk pasti tidak waras sehingga berani memukul atasannya sendiri. Sistem pun mulai muncul kembali dan memberi Juhyuk misi kedua untuk membuat perilaku dari si seniornya menjadi baik. Sistem memberitahu bahwa Juhyuk harus mengalahkan target dan jika berhasil maka ia akan diberi 500% dari profitnya. Sambil berdiri di hadapan seniornya, Juhyuk berkata bahwa sekarang ia sudah tidak peduli dengan siapa yang memberi misi seperti itu. Namun yang pasti sekarang Juhyuk senang dan dia berkata jika semuanya menarik karena ia bisa bersenang-senang lagi dalam kehidupannya. Si seniornya sendiri sekarang langsung mengambil sikap untuk bertarung dan ia berkata bahwa Juhyuk sekarang pasti akan menyesal karena perbuatannya. Terlihat si senior pun langsung terbang dan dia bersiap untuk menghajar Juhyuk yang sekarang ada di hadapannya itu. Sambil menahan serangan tersebut, Juhyuk berpikir bahwa selama ini ia selalu menahan diri karena ingin mendapatkan uang. Namun sekarang ia terlihat sangat senang karena pada saat ini dirinya bisa mendapatkan uang dengan cara melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dengan tatapan tajamnya, Juhyuk langsung bersiap untuk mencengkram seniornya itu dengan kuat. Aura asli Juhyuk mulai keluar dan di sana ia langsung nangkel di belakang seniornya sambil mencekik seniornya yang sangat gampang tersebut. Si manajer atau seniornya itu di sana mulai berkeringat dingin dan ketakutan, sedangkan Juhyuk malah mengatakan agar manajernya itu tenang dan bersikap santai saja. Dengan wajah sangat kesalnya, Juhyuk pun mengatakan bahwa sekarang semuanya akan selesai, jadi si senior bisa pergi dengan tenang. Senior dari Juhyuk pun di sana langsung terjatuh ke bawah dan di sana ia langsung pingsan. Hingga sekarang Juhyuk yang berdiri sudah berhasil mendapatkan profit sebesar 500% dari kelakuannya barusan. Juhyuk sangat senang dengan apa yang terjadi pada dirinya pada saat ini. Dengan senyum girangnya, Juhyuk berkata bahwa sekarang uang miliknya sedang menggandakan diri, jadi tentu ia sangatlah senang. Terlihat sekarang Juhyuk punya uang senilai 170 juta won atau senilai 2 miliar rupiah jika dalam uang Indonesia. Wanjay, ngehajar orang dapat duit, cok. Enak banget. Semoga saya dan semua yang nonton ini di masa depan nanti punya uang segini juga ya guys ya. Amin. Dan ini adalah manhwa baru dari channel 100 Alur Cerita karena yang lain mentok gitu. Ada yang lain mentok tapi yang ada tetap dilanjutin. Kayak contohnya Batang 99 Plus itu masih tetap dilanjutkan ya guys ya. Masih dibahas gitu tapi diselang-seling sama yang baru ini. Ya pokoknya kalian bisa tonton dulu nih manhwa ini seru atau enggak, atau layak lanjut enggak. Tapi mungkin walaupun lanjut gitu agak santai dulu gitu. Santai soalnya chapternya baru dikit. Baru ada ya sedikit lah pokoknya. Ya, dan ya mungkin kita langsung lanjutkan aja ke alur ceritanya karena Mimin agak bingung apa yang harus dibicarain lagi gitu. Dan ya mari kita lanjutkan aja. Terlihat sekarang Juhyuk pun ingat kembali ketika dirinya melakukan interview di perusahaannya sekarang agar bisa menghasilkan uang. Namun sekarang semuanya berubah karena pada saat ini ia bisa mendapatkan uang dengan bersikap barbar dan melakukan apa yang diinginkannya. Juhyuk sekarang terus melakukan misi membagongkan sehingga dirinya terus mendapatkan uang yang berlipat ganda. Ia terus melakukan banyak hal gila seperti yang diinginkan oleh sistem. Tapi karena itulah sekarang uangnya terus bertambah banyak. Terlihat sekarang ia tersenyum sangat senang karena hal tersebut. Bahkan sekarang duit milik Juhyuk berjumlah 580 juta won atau ya sekitar 6 miliar. Uang milik Juhyuk di sana terus berganda layaknya ia sudah berkenalan dengan Dimas Kanjeng taat pribadi asal Probolinggo. Juhyuk tersenyum dengan sangat senang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah menjadi kaya dan menjadi sultan dadakan. Ia terus tertawa layaknya orang gila dan ia melakukan hal tersebut di tempat terbuka tanpa malu pada siapapun. Saat ia senang, tiba-tiba Juhyuk terkejut karena sekarang dirinya melihat sesuatu. Terlihat di sana ada sebuah drone yang terbang dan sekarang sedang menuju ke arah Juhyuk yang tadi tertawa seperti orang gila. Drone itu pun menjatuhkan sesuatu. Terlihat Juhyuk langsung mengambil apa yang dijatuhkan oleh drone tadi dan sekarang Juhyuk juga telah dinyatakan lulus oleh sistem. Juhyuk bingung karena ia tidak mengerti dengan maksud dari kata lulus tes seperti yang diberitahukan oleh sistem barusan. Ternyata di dalam tas tadi pun ada sebuah tiket yang diberikan. Juhyuk pun tak mengerti sedangkan sistem memberitahu bahwa sekarang Juhyuk sudah lulus tes dan akan masuk ke dalam misi utama. Sistem memberitahu bahwa sekarang Juhyuk harus mengumpulkan uang sebesar 1 miliar won dalam waktu 7 hari. Drone tadi pun mengeluarkan
boneka santet mengerikan dan boneka itu memberitahu jika Juhyuk harus berhasil dalam pengumpulan uang tersebut. Di sana boneka itu memberitahu jika Juhyuk gagal, maka ia akan gagal juga dalam masuk ke dalam tahap berikutnya. Dan dengan mata merah mengerikannya, si boneka santet memberitahu jika Juhyuk gagal, maka semua duitnya akan ludes terreset. Setelah itu selesai, Juhyuk pun kembali ke kantornya. Di sana terlihat ia sedikit bingung karena disuruh mengumpulkan 1 miliar, walaupun sekarang ia hanya butuh 420 jutaan lagi. Lalu Juhyuk juga bingung dengan tiket yang sebelumnya ia dapatkan. Tiket itu bertuliskan jika Juhyuk bisa meminjam 100 juta won. Juhyuk bingung tentang mengapa tiket itu bisa digunakan sebagai sebuah pinjaman. Sambil terus memperhatikannya, Juhyuk masih bingung dengan misi yang sebenarnya harus ia lakukan pada saat ini. Juhyuk juga sekarang berpikir bahwa ia harus mengidentifikasi tentang kacamatanya karena ia ingin tahu tentang kebenarannya. Saat ia berpikir tentang orang yang ingin ia tanyai, tiba-tiba manajernya muncul di hadapan Juhyuk. Manajernya itu sangat ketakutan karena sekarang ia malah berjalan di hadapan Juhyuk yang gila. Sedangkan si gila Juhyuk langsung memanggilnya dengan wajah senang dan ia langsung memanggil manajernya tersebut. Manajernya pun langsung terdiam dan ia berkeringat dingin ketika mendengar Juhyuk yang tadi memanggil dirinya. Si manajernya pun langsung ketakutan karena Juhyuk menyuruhnya ke sana, dan jika tidak, maka Juhyuklah yang akan mendatanginya. Dengan keringat dingin yang bercucuran di sana, si manajer bingung dan ia tidak tahu dengan apa yang harus dilakukannya sekarang. Namun di sana akhirnya ia pun langsung ketakutan setengah mati karena tiba-tiba Juhyuk datang ke sana dan ia mengatakan bahwa dirinya ingin bertanya pada manajernya tersebut. Saat ia akan menjawab, tiba-tiba Juhyuk pun langsung menutup mulut milik manajernya tersebut. Juhyuk menatap dengan sangat mengerikan dan ia bertanya apakah kacamata miliknya itu dibuat khusus oleh perusahaan tersebut. Manajernya pun langsung menangis kejar dan ia langsung menggelengkan kepalanya karena tidak tahu dengan hal tersebut. Sambil bersiap dengan hantaman kuatnya, Juhyuk berkata bahwa sekarang ia mengaktifkan pendeteksi kebohongan. Jadi jika manajernya berbohong, maka bogem mentah akan melayang pada bebenguknya. Si manajer yang ketakutan pun hanya bisa menganga dan ia berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu dengan hal tersebut. Juhyuk pun berpikir bahwa respon itu bukanlah sebuah kebohongan. Jadi sekarang ia pun bertanya lagi tentang apakah manajernya pernah melihat kacamata yang sama seperti milik dirinya. Si manajer langsung menjawab bahwa tidak ada kacamata yang sama lagi. Jadi milik Juhyuk itu adalah yang pertama dan satu-satunya. Saat Juhyuk sedang berpikir untuk mencari informasi lebih jauh, tiba-tiba ia pun terkejut karena sekarang sistem memberitahu sesuatu. Juhyuk pun langsung tersenyum dengan sangat senang dan dia berkata bahwa sekarang ia harus pulang lebih cepat dari tempat kerjanya. Sistem di sana memberitahu bahwa dalam 30 menit ke depan akan ada game yang berhadiah fantastis. Dengan baju kerjanya, Juhyuk pun berkata bahwa sekarang ia akan pergi karena bisa mendapatkan banyak uang ketika sedang dibutuhkan. Juhyuk pun bersiap pergi dan ia mengatakan agar sekarang si manajer yang merupakan bosnya itu menyelesaikan semua tugas yang ada, karena jika tidak Juhyuk pasti akan memotong lehernya. Si manajernya pun langsung mengeluarkan seluruh urat di wajahnya dan dia berkata bahwa Juhyuk adalah iblis yang benar-benar berdebah. Cerita pun sekarang berpindah ke malam hari di sebuah bangunan konstruksi yang tak terpakai. Di sana ada seseorang yang datang dan yang datang adalah MC baru-baru kita, yaitu Juhyuk. Di sana Juhyuk bertanya-tanya apakah benar jika sekarang ia sudah berada di tempat yang benar. Juhyuk berkata bahwa tempat itu adalah tempat yang sudah ditunjukkan oleh kacamatanya, jadi kemungkinan besar itu adalah benar. Sistem pun mulai memberitahu Juhyuk bahwa sekarang kontes game antar para peserta akan segera dimulai. Juhyuk yang mendengar hal itu langsung sedikit terkejut karena ternyata tidak hanya dia yang mendapatkan sistem untuk mendapatkan uang. Di sana tugasnya pun muncul yang dimana para peserta harus memegang tas uang sampai akhir agar bisa menang. Tiba-tiba di hadapan Juhyuk pun muncul banyak lampu yang menyinari dirinya yang tadi baru datang. Terlihat di tempat yang tadi ada sebuah tas dan Juhyuk langsung bingung dengan kontes uang yang dimaksud. Tanpa basa-basi ia pun langsung mendatangi koper yang tadi ada di hadapannya dan ia berkata jika sepertinya koper itu adalah uang yang dimaksud oleh sistem. Juhyuk langsung sedikit bingung. Ia bingung mengapa tempat uang itu bisa dengan mudah disimpan di tempat terbuka. Ketika membukanya, Juhyuk pun langsung sedikit terkejut karena ternyata uang yang ada dalam koper itu benar-benar penuh dan menyilaukan mata. Aturan pun mulai muncul yang dimana orang yang memegang tas itu harus terus memegangnya selama 10 menit. Juhyuk langsung tersenyum karena ia berkata jika hanya menjaga selama 10 menit maka itu akan mudah dan bahkan hadiahnya juga adalah 300 juta won. Dengan aura yang senang mengerikannya, Juhyuk pun berkata bahwa ia akan menjaga uang itu dengan nyawa milik dirinya.
Tiba-tiba di sana ada banyak orang yang muncul dan mereka berkata bahwa seharusnya Juhyuk tidak mengambil tas itu. Sambil tersenyum merendahkan, di sana mereka berkata bahwa Juhyuk ini pasti adalah orang yang tidak pandai. Di sana juga ada orang yang mengatakan bahwa Juhyuk pasti adalah seorang pemula yang baru saja bermain untuk pertama kalinya. Bahkan di sana ada yang tersenyum senang dan dia berkata bahwa sekarang Juhyuk akan mendapatkan pelajaran bagus dari mereka. Juhyuk yang melihat mereka pun santai saja dan dia berkata bahwa sekarang sepertinya mereka ini adalah para peserta seperti dirinya. Juhyuk berkata bahwa ia akan menjaga kopernya dan sekarang ia menyuruh mereka untuk mengambilnya jika memang bisa. Ketika mendengar hal itu mereka pun langsung tertawa dan mereka juga langsung bersiap dengan senjata masing-masing. Juhyuk di sana berdiri dengan santuy di hadapan 3 orang yang sekarang berada di hadapan dirinya. Dengan wajah mengerikan ia berkata bahwa sekarang dirinya hanya perlu mengalahkan mereka saja agar bisa menang dalam gamenya. Mereka mengatakan bahwa Juhyuk pasti sudah gila dan sekarang Juhyuk pasti sudah dibutakan oleh uang yang ingin dimilikinya. Juhyuk yang mendengar hal itu malah memasang pose aneh dan ia berkata apakah mereka ini tahu tentang siapa dirinya. Ketika mendengar hal itu, salah satu dari mereka pun langsung kesal dengan perilaku Juhyuk. Sambil bersiap untuk menyerang, ia berkata bahwa Juhyuk ini sekarang pasti hanya sok kuat di hadapan mereka bertiga. Sebuah pentungan baseball pun di sana bersiap untuk menghantam Juhyuk. Namun dengan mudah di sana Juhyuk langsung menahan pentungan itu menggunakan tas koper yang sedang dipegangnya. Orang itu pun langsung terkejut karena ia bingung mengapa serangannya tadi bisa ditahan dengan sangat mudah. Sedangkan Juhyuk sekarang malah tersenyum dan ia berkata jika orang tadi pasti sudah gagal memahami situasinya pada saat ini. Tiba-tiba tangan Juhyuk bergerak layaknya tapak Buddha yang bersiap untuk mengenai orang-orang yang ada di hadapannya. Orang tadi pun langsung terkejut karena sekarang hantaman milik Juhyuk mengenai tepat pada bebenguk milik dirinya. Setelah terkena serangan Juhyuk, terlihat orang itu pun langsung terpental-pental dengan sangat kuat. Hal itu pun langsung membuat kedua temannya langsung berkeringat dingin dan mereka ketakutan pada kekuatan Juhyuk. Juhyuk pun mengatakan bahwa level para peserta ternyata sangat lemah dan sambil tersenyum mengerikan, ia berkata bahwa sepertinya ia akan kaya dengan mudah karena semuanya sangatlah mudah. 2 orang sisanya pun sekarang saling menatap satu sama lain sembari menahan rasa takutnya. Di sana mereka berdua pun langsung berpencar seolah sudah mengerti satu sama lain. Juhyuk yang melihat hal itu langsung tersenyum dan dia berkata bahwa sepertinya mereka berdua sudah punya kerja sama tim yang bagus. Mereka berdua langsung berteriak kencang dan mereka berkata bahwa sekarang mereka berdua akan menyerang Juhyuk dengan cepat. Di sana mereka berdua berlari dari 2 arah yang berbeda dan sudah bersiap untuk menikam Juhyuk yang sekarang malah berdiri dengan sangat santuy. Juhyuk pun langsung menatap tajam sambil terus menganalisa tempat yang ada pada saat ini. Dengan cepat di sana ia langsung menendang debu yang berada di sana hingga menciptakan sebuah asap yang cukup mengganggu. Salah satu dari mereka pun langsung panik karena sekarang pandangan milik dirinya tertutupi oleh debu yang tadi keluar akibat tendangan Juhyuk. Sedangkan rekannya di sana langsung berteriak dan dia mengatakan bahwa sekarang Juhyuk tidak akan bisa menahan dirinya yang berada di depan. Ia di sana sudah sangat dekat untuk menyerang Juhyuk dan ia mengatakan bahwa sekarang Juhyuk pasti akan kalah oleh dirinya. Dengan tatapan tajam ia berkata agar sekarang Juhyuk ini pergi ke neraka dan menemui kakek buyutnya. Saat ia menyerang terlihat di sana Juhyuk pun langsung bisa menghindari semua serangan itu dengan sangat mudah dan easy peasy. Juhyuk langsung tersenyum meledek dan dia berkata bahwa cara yang benar untuk menggunakan belati bukanlah seperti itu. Urat kepala dari orang itu pun mulai keluar dan ia berharap agar Juhyuk yang ada di hadapannya berhenti bacot dan segera pergi ke neraka saja. Di sana ia pun berhasil menusuk pada sesuatu yang sekarang sudah ada di hadapan dirinya tersebut. Ia sedikit ragu, lalu ia mengatakan bahwa ini adalah kesalahan Juhyuk yang tadi malah terus memegang tasnya. Namun ternyata tusukan miliknya tidak kena dan bisa ditahan oleh pegangan koper yang ada pada Juhyuk. Dengan tatapan tajamnya ia pun mengatakan bahwa sekarang pemanfaatan belati dari orang tersebut telah gagal dilakukan. Bahkan sekarang terlihat belati miliknya patah sehingga membuat ia menganga karena tak percaya dengan kekuatan milik Juhyuk. Di sana orang itu bingung tentang bagaimana caranya Juhyuk bisa mematahkan pisau yang sedang dipegangnya. Terlihat ia pun terkena hantaman oleh koper milik Juhyuk sebelum ia mendengar penjelasan dari Juhyuk lebih lanjut. Orang itu langsung terkapar di hadapan Juhyuk, sedangkan Juhyuk di sana berkata bahwa sepertinya orang itu ingin mengetahui tentang apa yang dilakukannya barusan.
Sambil membersihkan bajunya, Ju-hyuk berkata bahwa sepertinya orang itu perlu diberitahu tentang asal-usul dari Ju-hyuk. Dengan sombongnya ia mengatakan bahwa dirinya adalah mantan pasukan khusus Korea, jadi melakukan hal-hal seperti barusan adalah hal yang sangat mudah. Lalu tiba-tiba di sana Ju-hyuk pun melihat ke arah orang satunya lagi yang sekarang ada di belakang Ju-hyuk. Dengan senyuman ngerinya, Ju-hyuk berkata bahwa sekarang ia punya pertanyaan pada orang yang tadi akan menyerangnya tersebut. Orang itu di sana mulai ketakutan karena ternyata ketika ia baru bisa membuka matanya, Ju-hyuk sudah mengalahkan rekan-rekannya. Dengan wajah yang gemetar dan badan yang mulai mengeluarkan keringat dingin, di sana ia bingung dengan apa yang dilakukan oleh Ju-hyuk sebenarnya. Sedangkan Ju-hyuk di sana bertanya, apakah orang itu mengetahui tentang siapa orang yang menjalankan permainan yang sedang mereka lakukan sekarang. Sambil menunjukkan sebuah gelang, ia berkata jika dirinya tak tahu dan ia hanya menerima gelang itu saja agar bisa berpartisipasi. Ketika mendengar hal itu, Ju-hyuk sedikit bingung karena ternyata perangkat orang itu gelang dan bukanlah sebuah kacamata seperti dirinya. Ia pun di sana langsung bertanya-tanya tentang mengapa dirinya berbeda dan tidak seperti para peserta lainnya. Sedangkan orang tadi terlihat menatap tajam. Ia berkata bahwa Ju-hyuk bodoh karena sekarang ia bertindak ceroboh di hadapan dirinya yang sedang memegang pisau. Saat ia akan menyerang, tiba-tiba Ju-hyuk datang dengan wajah kesal dan ia bertanya apakah orang itu sekarang berniat untuk menyerang dirinya juga. Di sana ia pun langsung berkeringat dingin dan makin ketakutan. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan melakukan hal tersebut pada Ju-hyuk. Namun Ju-hyuk tak peduli dan dengan bangsatnya ia pun langsung memukul wajah orang yang tadi ada di hadapan dirinya. Orang itu pun langsung terkapar dengan mengenaskan dan Ju-hyuk langsung berkata bahwa orang-orang itu terlalu lemah. Tiba-tiba di sana Ju-hyuk pun terkejut karena sekarang ia mendengar teriakan dari seseorang yang ada di hadapannya. Terlihat orang itu adalah orang yang tadi akan menyerang Ju-hyuk. Orang itu di sana panik karena sekarang ia bangkrut akibat seluruh uang yang dimilikinya sudah habis. Di sana orang itu pun semakin panik karena bahkan sistem memberitahu jika sekarang penagihan pada orang itu akan dimulai. Tiba-tiba jam gelang miliknya mengeluarkan aura warna merah dan memberitahu bahwa orang yang punya kode P16 itu akan segera diburu. Ketika melihat hal tersebut, Ju-hyuk langsung bingung dan ia sedikit bingung dengan apa yang terjadi pada saat ini. Terlihat P16 sekarang tak bisa berpikir jernih dan ia tiba-tiba tak bisa bergerak karena ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Semua saraf milik P16 langsung keluar dan dengan nada yang menyedihkan ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin diselamatkan. Pada akhirnya P16 pun tumbang dan ia langsung terjatuh tepat di hadapan Ju-hyuk yang kebingungan. Ju-hyuk sedikit terkejut dan ia langsung kaget karena ternyata si P16 tumbang secara tiba-tiba akibat serangan yang berasal dari sistem. Ju-hyuk pun langsung berpikir bahwa pada gelangnya pasti ada injektor dan pada kacamata Ju-hyuk juga pasti ada hal tersebut. Sambil memegangi kacamatanya ia berkata bahwa itu sangat menyebalkan karena mungkin ia bisa mati karena sistem yang menginjeksi ke dalam tubuh miliknya. Tiba-tiba di sana ada yang datang dan orang itu mengatakan bahwa sekarang sudah ada orang yang dibutakan oleh uang. Ternyata yang datang adalah dua orang besar yang sekarang langsung mengarungi dua orang yang tadi sudah dikatakan bangkrut oleh sistem. Salah satu orang besar di sana menggunakan topeng yang mengerikan dan ia berkata bahwa para peserta memiliki dua pilihan dalam kehidupannya pada saat ini. Di sana temannya pun menjelaskan jika pilihan pertama maka para peserta akan menjadi sangat kaya dan yang kedua para peserta akan kehilangan segalanya. Ketika mendengar hal itu Ju-hyuk pun mulai sedikit ketakutan karena ia tahu jika dirinya bisa dilumpuhkan oleh sistem lalu dibawa oleh para eksekutor yang ada. Terlihat si P16 di sana dimasukkan ke dalam karung oleh kedua eksekutor yang tadi muncul dengan mengerikan tersebut. Di sana juga ada drone yang sekarang sedang memperhatikan kematian dari orang-orang yang tadi dikalahkan oleh Ju-hyuk. Ju-hyuk sendiri di sana langsung memperhatikan drone tersebut dan ia berpikir bahwa sekarang semuanya menjadi budak dari uang untuk melakukan hal-hal di luar dugaan. Terlihat sekarang Ju-hyuk ini sedang direkam dan ia dipertontonkan kepada orang yang menginginkannya. Di tempat lain terlihat seseorang yang sekarang sedang memperhatikan Ju-hyuk di sebuah tempat yang mempertontonkan banyak kegiatan lainnya juga. Ju-hyuk pun sekarang berpikir bahwa tadi ia mengatakan jika misinya sangat mudah, namun ternyata sekarang semuanya tidak menjadi seperti itu. Terlihat di hadapan Ju-hyuk sekarang sudah ada banyak orang, dan sekarang Ju-hyuk harus bisa mengalahkan mereka semua agar bisa menyelesaikan tugasnya. Namun ketika melihat hal tersebut, Ju-hyuk malah tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang di hadapan dirinya sudah ada banyak orang yang akan melawan dirinya. Semua orang itu pun langsung mengelilingi Ju-hyuk yang sekarang sedang memegang tas koper berisi uang ratusan juta.
Dan cerita pun bersambung. Anjay, apakah Babang Juyuk akan bisa menang melawan banyak orang sendirian? Apakah MC barbar kita ini bisa? Atau gimana? Sebelum lanjut, BTW menurut kalian ini layak dilanjut gak guys? Apakah seru atau tidak? Karena ini MC-nya sangat barbar ya. Walaupun memang kebarbaran yang ia miliki adalah demi bisa mendapatkan uang dan bukan untuk hal yang lainnya gitu. Pokoknya uang, duit gitu. Pokoknya ya pikiran MC itu uang lah segalanya. Dan ya untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak terlalu memikirkan uang juga ya guys ya. Karena terkadang uang bisa membawa malapetaka. Tapi ya memang kita butuh uang dan itu bagus, tapi jangan terlalu dikejar gitu. Biarkanlah uang yang mengejar kita. Asik. Keren juga katanya. Dan Mimin ada sedikit pertanyaan nih. Kalian lebih suka MC barbar kayak gini yang overpower atau MC kalem overpower? Kayak contohnya yang si Nanomachine atau yang lainnya. Atau lebih suka yang gini kayak Batang 99 plus dan MC kita kali ini ya. Coba komen di bawah, kalian lebih suka MC barbar atau MC yang kalem? Karena ini bisa jadi bisa jadi patokan buat Mimin ngebahas manhwa yang mana gitu. Lebih suka yang barbar-barbar atau yang kalem-kalem gitu kan. Dan ya mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.